kiranya Bapak Kapitalau Kampung Beung, Kecamatan Siau Tengah, berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan Pemerintah Kampung Beung, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melaksanakan musyawarah pembangunan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Musrembang desa ini dilaksanakan pada Jumat 4 September 2020 yang bertempat di Ngagusahil Beung. Oleh Ketua Tim RKP, kesempatan diberikan. Musrembang ini dihadiri oleh Kapitalau bersama perangkat Kampung Beung, Camat Siau Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat, MTK dan Wakil, para pendamping desa, tenaga ahli P3MD, perwakilan Bapelitbangda, tim penanganan RKPDes Kabupaten, tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan beberapa undangan lainnya yang hadir. Yang menarik di sini adalah proses penyelenggaraan Musrembang di Sitaro range waktunya lebih awal dari target Musrembang nasional yang dilaksanakan penyelenggaraannya pada awal September. Namun di Sitaro, saat ini rata-rata kampung telah melaksanakan Musrembang lebih awal. Itu yang kita bilang di awal tadi, bahwa kalau ikut jadwal nasional, Musrembang ini dilakukan di akhir September, jadwal nasional. Tapi Sitaro di awal September sudah hampir setengah semua habis. Desa-desa dari 83 desa di Tagulandang Kepulauan sudah selesai. Di Siau Kepulauan sudah hampir setengah. Ya kan? Jadi itu dia berada di range waktu yang lebih awal dibanding dengan target nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamalkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tenaga ahli P3MD Janokin pun menjelaskan bahwa untuk tahapan pelaksanaan tahun ini, outputnya adalah RKPDes. Adapun penyusunan RKPDes ini mengacu pada pembangunan dan pemberdayaan desa. Untuk tahapan pelaksanaan Musrembang tahun ini, di outputnya adalah rancangan RKPDes. Jadi masih bersifat rancangan yang disahkan. Rancangan ini akan dibawa ke verifikasi di kabupaten, kemudian disosialisasikan ke desa, kemudian penetapan untuk diperdeskan. Adapun untuk tahun penyusunan RKPDes ini dia mengacu pada pola perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa yang tadi sudah disebutkan di Permen Desa 21. Ini kan mengatur tentang perencanaan pembangunan sejak tahun 2020 itu dia mengacu ke berbasis SDGs. Kemudian setiap tahun penggunaan dana desa ini diatur juga lewat prioritas penggunaan dana desa. Jadi dana desa ini penggunaannya diatur oleh Kementerian Desa lewat Permen Desa. Untuk tahun ini Permen Desa nomor 7 baru keluar. Tahun 2021 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa ini dia sinkron dengan pola perencanaan pembangunan desa. Ada 3 poin besar yang berhubungan dengan penggunaan dana desa berdasarkan Permen Desa Nomor 7 Tahun 2021, yaitu diarahkan untuk pencapaian pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, ketahanan pangan, pencegahan stunting, juga pengelolaan kemiskinan, serta mitigasi dan penanggulangan bencana dan hal-hal yang menyangkut dengan pembangunan pemberdayaan lainnya. Ada 3 poin besar sih perlu catat tadi. Ada 3 poin besar berhubungan dengan prioritas penggunaan dana desa. Kalau berdasarkan Permen Desa nomor 7 tahun 2021
Pertama diarahkan untuk pencapaian pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah ini akan berkisar di pendataan desa, kemudian mendata potensi-potensi desa, itu yang Desa pariwisata. kedua desa wisata, ketiga ketahanan pangan. Jadi desa-desa sekarang didorong untuk siap dan ketahanan pangan. Kemudian pencegahan stunting, ini jadi programnya pemerintah Indonesia. Ya. Jadi program andalannya untuk pencegahan stunting karena berhubungan dengan kualitas SDM pada masa depan 20 tahun ke depan ini, bahwa kita akan panen tentang pencegahan stunting yang dilakukan sekarang. Adapun yang dibahas dalam musrembang Kampung Beong ini yaitu menyangkut beberapa bidang, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dan mendadak desa. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ya, di poin pertama. Jadi poin pertama, rancangan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2022 itu sudah kami tuangkan dalam matriks yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara untuk kita bahas bersama. Tetapi pada kesempatan saat ini, sebagaimana dengan matriks yang ada 7 program kegiatan seperti yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Kita bahas mulai dari uraian program kegiatan yang pertama. Berbagai jenis kegiatan dan program-program pun turut dibahas. Berdasarkan kesepakatan di Dewan pun diketahui bersama bahwa perencanaan di desa akan diserahkan ke Bapelitbangda untuk menangani segala perencanaan yang direncanakan. Dalam hal ini pun Bapelitbangda hadir untuk mempertajam program prioritas yang sudah disusun. Untuk dana yang ke kabupaten. Kesepakatan di Dewan ya waktu itu. Iya Pak. Yang mana bahwa untuk perencanaan desa ini diserahkan ke Bapeda untuk menangani khusus perencanaan. Jadi mengapa kami menangani RKPD ini? Karena mungkin dari keputusan bersama itu, Pak. Kalau untuk musyawarah proses berjalannya itu sudah baik ya, Pak. Mungkin hanya program kegiatan, terus volume pekerjaan itu yang kami perbaiki dari Bapeda agar perencanaannya lebih tajam, lebih tepat, dengan skala prioritas juga, Pak. Dengan skala prioritas. Oke. Dan itu kita semua setujui karena sudah diinput di SIPD itu yang semua dari semua yang ini. Ya. Musrembang ini berjalan dengan baik dan cukup alot. Masyarakat yang hadir juga memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk mensinkronkan usulan-usulan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Beong sendiri. 72.450.000 kegiatan di pembangunan, sedangkan BUMDes ini kan di kegiatan lain. Jadi baik sekali itu sebentar nanti. Kita menyepakati dulu apa kita sepakat 6 kegiatan ini sudah harus kita laksanakan di pembangunan. RKPDes yang disusun untuk tahun 2022 ini telah disusun adaptif dengan kondisi ekonomi sosial pada saat ini. Apalagi pemerintah saat ini telah melakukan relokasi dan perubahan fokus atau refocusing anggaran ke dalam 3 prioritas, yakni prioritas kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan prioritas stimulus untuk pemulihan ekonomi. Juga diketahui ada 7 prioritas nasional dalam RKP tahun 2022 yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Prioritas itu meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup.
Sebagaimana yang diatur dari PP nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk menganggarkan padat karya tunai desa dalam rangka pemulihan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan pencegahan stunting. Selaku Ketua Tim Penyusun RKPDes tahun 2022 Kampung Beong, Raismus Tampungan mengharapkan bahwa peserta musyawarah yang hadir boleh menerima setiap usulan dan menyepakati bersama sehingga dapat berjalan baik dan kiranya ini pun dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah sendiri. Kami selaku Ketua Tim Penyusun RKPDes tahun 2022, puji Tuhan pada kesempatan ini kami boleh menyampaikan rancangan kerja pemerintah Desa Beong tahun 2022 dan peserta musyawarah yang hadir boleh menerima usulan dan menyepakati secara bersama-sama sehingga musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2022 Kampung Beong Kecamatan Siau Tengah hari ini sudah selesai dan kiranya itu pun dapat jadi perhatian buat pemerintah daerah agar dapat bersama-sama mengawal usulan yang sudah disepakati oleh musyawarah yang ada. Kiranya itu dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Kampung Beong. Berhubung masih dengan masa PPKM, pelaksanaan Musrembang Kampung Beong ini tetap menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membatasi kehadiran kurang dari 25 orang dan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, memang untuk aturan yang ada hubungan dengan pandemi COVID-19 sehingga untuk pelaksanaan Musrembang yang ada di desa untuk tahun ini dibatasi hanya sejumlah kurang lebih 20 orang yang hadir. Ya, untuk pelaksanaan Musrembang kali ini tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kegiatan berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Hasil Musrembang desa ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah kabupaten ke depannya. Warga masyarakat pun juga dapat bersatu padu dan bergotong royong untuk mensukseskan pembangunan khususnya di Kampung Beong dalam rangka menunjang peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Semoga Sitaro yang saat ini terdepan dalam perencanaan desa di Sulawesi Utara dapat memaksimalkan segala rencangan-rencangan yang dibahas dan diputuskan sehingga Januari 2022 sudah bisa mengeksekusi segala pengajuan dana pada tahap pertama untuk anggaran tahun 2022.